sampai kapan ya? Sebenarnya kan mu'alaf itu udah, saya selalu menganggap diri saya mu'alaf. Saya harus lebih baik dari yang lalu kan. Saya harus meyakinkan bahwa kita nanti meninggal dengan kalimat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita kalau kita mau jadi juara tinju, latihannya kan harus latihan tinju. Nggak mungkin juara tinju latihannya balet, gitu kan? Nggak mungkin. Sama, kalau kita mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, ya kita harus berjuang, memperjuangkan kalimat itu, la ilaha illallah, gitu. Jadi, satu ya Mas ya, mungkin dari kerangkuman pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kenapa sih saya masih mau di sini, mungkin nggak keluar juga. Tahu orang jamaah tablik, itu saya diskusi, luar biasa Mas motivasinya. Kasih orang makan yang kelaparan, itu kebaikan. Itu kerjaan orang sosial kan, kebaikan. Kasih baju orang yang gak punya baju, itu kebaikan. Tapi masih kalah kebaikannya dengan mengajak orang sholat, menyelamatkan orang yang tidak sholat. Bagaimana sholat itu siksanya nanti di akhirat, satu kali tidak sholat itu seumur hidup kita itu habis langsung. Jadi miskin di dunia itu tadi nggak punya baju, nggak punya rumah, nggak punya makan gitu. Itu cuma sebentar. Nah, pemirsa yang berbahagia, saya tentunya akan menjumpai seorang narasumber yang insya Allah kali ini beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali dalam bidang volunteer atau relawan. Nah, namun kenapa beliau memilih menjadi relawan pembina mu'alaf? Nah, ini yang tentunya menarik. Semoga nanti kita bisa mengambil banyak pelajaran dari perbincangan saya bersama Ustadz Fahmi Yusuf. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya akan langsung ke kantor atau sekretariat Lembaga Muhtadin. Beliau insya Allah ada di sana. Ikuti kisah sosok inspiratif kali ini. Mari. Menghadap kiblat, niat, setelah itu ngangkat tangan, takbir, Allahu Akbar. Setelah itu tangannya dihimpun kalau mau lihat. Ini lurus, gini, pegang, taruh. Jadi sendi sama sendi ketemu. Ya, namanya ruku. Baca doanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. 3 kali. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Artinya nggak perlu dibaca, tapi saya harus artinya kasih tahu bahwa sesungguhnya Maha Suci Allah yang Maha Agung. Kuliman, tangan di sini. Baca lagi. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Pemirsa, saya sudah dengan narasumber kita, Mas Fahmi Yusuf, dan kita sapa beliau. Assalamualaikum, Mas Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Berbahagia sekali tentunya pemirsa saya bisa menjumpai Mas Fahmi. Saya panggil Mas Fahmi aja ya. Sisanya. Masya Allah. Hari ini memang tidak ada kesibukan yang menyempatkan atau memberi kesempatan kepada kami untuk ketemu dengan Mas Fahmi. Iya, schedule-nya kita pindahkan ke waktu setelah ini, setelah kegiatan ini. Masya Allah. Di sore hari. Mas Fahmi ini ngomong-ngomong usianya berapa? Masih muda ya? Usia saya 34 tahun. 34 tahun. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Berapa putranya, putra-putrinya? 1 putra, 2 putri. Udah 3 anaknya dari istri pertama ya? Istri pertama. Iya, Masya Allah. Ada istri keduanya belum ya? belum. So, kalau aktivitas atau pekerjaan sehari-hari apa? Iya, kegiatan saya banyak di kegiatan sosial ya Pak. Oh. Saya lebih banyak aktif di kegiatan-kegiatan ikatan relawan sosial bersama Pak Parni Hadi. Dan Dompet dua apa kalau nggak salah dulu ya? Dompet Duafa di Republika. Republika. Juga, ya. Kita bangun kegiatan ikatan relawan sosial Indonesia, IRSI. Jadi gerakannya relawan. Cuma berjalannya waktu itu saya jadi akhirnya masuk ke CSR salah satu perusahaan. Tapi CSR-nya pun CSR bayangan, tapi tetap saya dikasih porsi sesuai dengan bidang dan pekerjaan saya, sesuai bidang dan pengalaman saya. Tetap bekerja di perusahaan itu, tapi secara prinsipnya sebenarnya saya bantu di bidang CSR-nya. Seperti banjir-banjir di Jakarta, bikin kampung sehat, seperti itu. Tahun berapa menikah Mas? Udah punya 3 putra, 3 anak? Tahun 2008. 2008. Maret. Dan tinggal di? Saya tinggal di Petukangan, Jakarta Selatan. Kemudian tadi disampaikan aktivitasnya di bidang sosial. Iya. Ini dari dulu waktu masih kuliah, masih jadi mahasiswa, sudah aktif di bidang sosial, atau selepas jadi mahasiswa? Selepas dari mahasiswa, selepas aktif di Al-Azhar. Tapi memang bapak saya, orang tua saya di Departemen Sosial, pensiunan Departemen Sosial. Jadi aktivitas sosial nyata lah di mata kita ya, di setiap hari isu-isu yang berkembang di sosial masyarakat udah familiar. Oke. Ya. Kalau dihitung ya sampai dengan tahun ini Mas, ini aktif di kerelawaan katakanlah, kerelawanan ini udah berapa tahun? 2 tahun ini saya aktif di Ikatan Relawan Sosial Indonesia, di IRSI. Sebelum di IRSI tapi aktif ya di bidang sosial yang lain? Di Pemuda Al-Azhar. Pemuda Al-Azhar. Youth Islamic Study Code. Oke, wah terkenal Youth Islamic Study. YISC kalau saya. YISC. Ya, itu cukup terkenal, familiar di Jakarta ya. Oh, pernah aktif di situ juga ya? Aktif di sana. Kenapa memilih bidang sosial? Kepekaan ya sama lingkungan, karena kita betul sendiri lingkungannya nggak baik, lingkungannya nggak di develop, akhirnya imbasnya pasti ke kita juga. Banyak kalau nanti hasilnya kan seperti narkoba, terus juga kriminal. Oke. Ya, Contoh nyata kehidupannya bagaimana itu? Oh iya. Yang tidak bisa, yang tidak kita sentuh, kita develop itu bisa berdampak tidak baik pada kita juga. Bagaimana? Saya dulu tahun 99 pulang sekolah SMA kelas 3 itu turun dari bus 68 waktu itu di daerah Pancoran ya. Itu sebenarnya saya turun satu halte dari rumah saya. Tapi ada yang menanyakan orang mana, saya bilang ya seorang sini. Tapi dengan gagah beraninya 4 orang itu memegangi saya dan menghujam senjata tajam ya, celurit, obeng, sampai pisau ke tubuh. Dan dari situ saya mengenal Allah dan mulai peka juga dengan lingkungan. Artinya saya kalaupun kuliah tidak hanya belajar secara akademik, tapi juga harus
menegur lingkungan dan harus Ada masalah apa ini Mas Fahmi dulu dengan 4 orang itu? oh iya. Cuma karena sekolahnya lagi ulang tahun. STM tersebut sedang ulang tahun sekolahnya. Mereka punya budaya dan tradisi yang sangat unik, cari kuping. Jadi keliling cari kuping. Jadi artinya memang cuma tradisi yang budaya yang nggak berdasar gitu ya. Dan sangat jahiliyah. Dan itu ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Jadi saya dulu yang berpikirnya hanya kuliah, belajar, ikut bimbingan belajar, lulus UMPTN, kuliah, sukses, nikah gitu kan. Berpikirnya seperti itu. Tapi setelah itu saya berubah. Ternyata di luar pemikiran itu ada tawuran, ada cari kuping juga ya, ada fenomena seperti itu. Betul. Dan memang Allah juga yang menyentuh ya. Jadi di dalam sela-sela saya dikeroyok itu sampai minta ampun sama orang-orang tersebut, nggak dimaafkan, tetap harus dirampas harta saya gitu. Terus disuruh pergi sampai dalam bus Mayasari Bakti 57, bus itu penuh, saya masuk, sopirnya nggak mau injek gas, tunjuk ke kenek, saya lihat keneknya pun nunjuk tukang ojek. Tukang ojeknya pun saya lihat, tukang ojeknya tancap gas kabur. Jadi akhirnya saya lihat penumpang sekitar. Ternyata penumpang udah menghindar dari saya, udah membuat lingkaran sendiri, saya sendirian. Dan saya lihat apa sih yang dilihat sama penumpang? Ternyata lihat punggung saya. Saya saat itu baru sadar pas saya nafas, ada gelombang, ada tiupan angin seperti kan lumba-lumba gitu. Ada hembusan darah. Terus saya lihat, ternyata saya udah berdarah. Nah, di momen itulah saya mungkin mengenal Tuhan. Saya mengenal Allah. Jadi saat itu saya takbir 3 kali. Nggak ada lagi yang bisa kita minta tolong. Jadi akhirnya saya takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harapan saya saat itu berdoa, kalau saya meninggal, saya minta masuk surga, mesti syahid. Tapi kalaupun saya dikasih kehidupan, oleh Allah dikasih kehidupan kembali, saya akan berada di jalan yang benar lah, di jalannya Allah. Nah, dari situ akhirnya mobilnya jalan. Setelah takbir 3 Mas Fahmi takbir, mobilnya jalan, turun di rumah sakit Tebet. Terus ternyata ada juga orang yang mau nolong. Jadi ada orang yang mau nolong, sampai kopernya itu masih di dalam bus, dipanggil-panggil sama kenek, dia udah sampai rumah sakit sama saya. Jadi ternyata ada orang baik. Terus sampai rumah sakit ternyata saya diikuti sama Mercy, sama Sedan, saya nggak tahu. Dia bilang sebenarnya saya tadi mau nolong kamu, cuma saya nggak berani keluar karena celurit itu diputar-putar di atas kepala. Jadi saya nggak berani keluar. Saya klakson itu maksudnya biar Mas masuk ke mobil. Tapi mungkin karena panik, akhirnya saya lari ke naik bus. Ya. Jadi di rumah sakit Tebet itu yang terkenal di belakangnya gereja misionaris gitu, saya punya chemistry di situ. Jadi di situ didiemin selama setengah jam, didiamkan aja, cuma didata namanya siapa, umurnya berapa gitu. Sampai yang nemenin saya, Bu ini kalau didiemin aja mati, darahnya habis. Kata susternya bilang, ya ini mau prosedur Pak. Prosedurnya apa yang perlu? Ya dia harus mau bayar uang muka. Terus keluarganya harus datang ke sini. Terus kapan diteleponnya? Iya nanti setelah ini didata selesai. Kalau kayak gitu cepet mati ini katanya. Udah ditelepon pakai handphone saya. Jadi saya juga aneh, tahun 99 udah ada orang punya handphone. Itu jarang lah. Tapi maksud saya itu pertolongan Allah gitu. Dan akhirnya keluarga saya ditelepon, dihubungi, datang. Setelah itu saya dioperasi. Selama 1 bulan saya masih sakit. Ternyata dalam punggung saya masih ada mur yang udah berkarat. Ternyata dimasukin sama yang teman-teman kita yang masih belum dapat hidayah tuh. Nah jadi dari situ belajar coba interaksi. Kalau bahasa teman-teman tuh keep in touch gitu sama teman. Meskipun nggak akrab ya kita coba salam lah gitu. Assalamualaikum, salam sama teman. Jadi mungkin di situ Allah tunjukin kekuasaannya.
Tapi setelah itu memang saya jadi nggak langsung jadi orang baik sih. Jadi rasa bebas. Oke. Oke, dari situ kemudian Mas Fahmi melihat atau mengambil pelajaran ternyata kehidupan sosial ini perlu sentuhan tertentu ya. Ya, perlu Dalam bentuk relawan tadi ya. Iya, perubahan perilaku ya. Kalau ngomongin kerelawan sosial kan ada prinsip-prinsip perilaku yang harus dirubah. Itu yang harus kita sentuh. Oke, baik. Ya, dan saat ini pemirsa, Mas Fahmi adalah seorang aktivis yang masih bergerak di bidang sosial, keagamaan di bawah Badan Takmir Masjid Al-Azhar, betul ya? Betul. Tepatnya di lembaga apa, Mas? Lembaga Muhtadin Al-Azhar. Nah, ini lembaga yang bergerak di bidang Ya, fokusnya di wadah pembinaan mu'alaf. Oke. Untuk anti pemurtatan dan membentengi akidah. Wah, menarik sekali ini. Lalu apa sepak terjang Mas Fahmi di lembaga ini? Insya Allah setelah beberapa pesan berikut ini, kami akan segera kembali tetap di Sosok Inspirasi Wesal TV. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Sosok Inspiratif kali ini. Bagi Anda yang baru bergabung, saya bersama dengan Mas Fahmi Yusuf. Beliau adalah seorang relawan sosial keagamaan di Yayasan Lembaga Al-Muhtadin. Lembaga Muhtadin. Muhtadin ya, Lembaga Muhtadin yang bergerak di bidang pembinaan mu'alaf Indonesia ya. Khusus Indonesia, sepak terjangnya? Sampai saat ini kita Masih di Indonesia. Tapi kadang kita sempat juga datengin syekh dari Qatar ya. Oh. Abu Aminah Bilal Philips untuk jadi Bilal sosok Philips inspiratif ya. untuk kita. Kemarin berarti sempat ini ya waktu beliau ke Indonesia ya. Beberapa kali kita, 4 kali di sini. 4 kali. Untuk hadir. Oke, baik. Mas Fahmi, kenapa kemudian ini yang dipilih? Bilal Philips. Maksud saya aktivitas di bidang sosial keagamaan ini. Oh, iya. Kan banyak sekali lembaga sosial yang menambung relawan-relawan. Ya. Kenapa Al-Azhar jadi sentral ya di Jakarta itu dari Buya siapa? Hamka. Buya Hamka itu kan punya prinsip kan masyarakat muslim perkotaan. Masyarakat muslim perkotaan, tapi kan sampai saat ini juga menurut kita juga belum tuntas sampai 100% masyarakat muslim perkotaan yang dicita-citakan Buya Hamka itu berhasil. Artinya kita penerusnya harus, bukan saya Muhammadiyah, tapi menurut saya ide itu baik, kenapa nggak dilanjutkan. Jadi muslim perkotaan itu kan ciri-cirinya kan kalau tetangganya lapar, dia nggak nyaman kalau dia tidur. Tapi coba kita lihat muslim perkotaan yang sekarang gitu. Apa masih pantas dibilang muslim perkotaan yang si miskin sama si kaya di jalanan, jangankan berbagi harta, berbagi jalanan aja nggak mau kan, sampai trotoarnya diambil jalannya, terus gerobaknya ditabrak ya, hal-hal kecil kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya karena akidah. Kalau kita berbicara akhlak sosial, ya itu kan sebenarnya cermin dari akidah seseorang. Iman ya. Iman, ketauhidan. Rasulullah itu mengajarkan tauhid, tapi buahnya akhlak. Jadi sahabat Rasul akhlaknya nggak pernah ada masalah karena tauhidnya benar. Nah ini kan berarti ada masalah di akhlak. Nah makanya yang dipilih organisasi seperti ini, karena saya pernah tinggal di Timur-Timur tahun 2007. Keluarga atau Sekeluarga. Oh, sekeluarga, baik. Sekeluarga kami tinggal di Timur-Timur. Saat itu masa transisi ya, masih bagian Indonesia. Setelah itu setahun kemudian lepas. Jadi saya mungkin bagian dari saksi sejarah bagaimana indahnya Timur-Timur itu. Indahnya Timur-Timur, terus masyarakatnya yang sangat punya harga diri. Terus kenapa bisa lepas? Jadi Timur-Timur itu waktu didirikan patung Bunda Maria,
patung Yesus, Bunda Maria gitu ya. Saya lagi main-main di situ, lagi di pantai itu saya lagi berenang, lagi bercengkrama sama masyarakat, sama keluarga. Dan itu sebenarnya indah gitu. Tapi kenapa bisa sampai lepas? Ternyata masalahnya ya, suka nggak suka saya sebagai muslim, masalahnya ya agama. Meskipun ada Al-Qatiri di sana. Tapi masalahnya ya agama. Kenapa agama? Ya banyak teman-teman yang akhirnya mengambil kesimpulan setiap wilayah yang dikuasai oleh non-muslim itu arahnya akan integrasi. Disintegrasi ya? Akan disintegrasi. Seperti di Papua kita sudah mulai lihat, di Papua udah mulai rame. Nah, nasionalisme kita juga ada. Kita kan nggak boleh ngelepasin nasionalisme gitu. Tapi saya banyak belajar sama ustadz-ustadz di sini. Ada Pak Adian Husaini. Jadi bagaimana Nusantara tuh yang dibilang dari Sabang sampai Merauke itu bisa sampai lepas dari cengkraman Islam. Bagaimana kerajaan Samudra Pasai yang dari Nusantara, dari Sabang sampai Maroko, dari Merauke sampai Maroko gitu, itu wilayah Samudra Pasai, itu kerajaan Islam, tapi bisa lepas Pulau Jawa itu kerajaan Hindu-Buddha. Dan itu menarik menurut saya, itu jadi inspirasi buat saya. Kenapa Hindu-Buddha lepas dari cengkraman Samudra Pasai yang kerajaannya adidaya, tapi kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam Samudra Pasai tidak mengirimkan pasukan. Baik, Mas, sebelum ke sana, atau ini Mas Fahmi sendiri aktif di Muhtadin ini, lembaga Muhtadin ini sudah berapa lama, Mas? Saya aktif di sini dari 2008 Agustus 2008. 2008. Oke. Saya kira 8 tahun. Berapa itu tahun pertama, tahun kedua didirikan lembaga ini, Mas? Tahun itu didirikan. Tahun kedua didirikan, tahun Mas. Pertama. Tahun pertama bahkan ya. Pertama didirikan. Oke, sudah ambil aktif di sini ya, di lembaga ini. Saya di kajian waktu itu. Oke. Mas, pengalaman Mas Fahmi ini di lembaga Muhtadin membina mu'alaf, ini ada sesuatu yang mungkin bisa di-share ke pemirsa, menarik. Apa bentuk pembinaannya dan tanggapan para mu'alaf ini bagaimana? Iya. Jadi awal-awalnya kita bikin kerjasama sama Bina Insan Mu'alaf. Kita jujur, mereka datang ke sini kita bina. Minta dibina, didatang ke sini bina. 6 bulan kita bina, ternyata udah ngerasa pinter. Akhirnya kembali ke masyarakat. Akhirnya saya juga bingung apa yang mau dikerjakan. Karena mu'alaf itu 1-2 datang. Apa yang bisa bermanfaat, akhirnya bikin kajian. Kajiannya tadi Ibu Irene, Ibu Irene Handono, terus Dr. Abu Aminah Bilal Philips, beberapa Pak Adian Husaini, ulama-ulama fikih juga kita undang. Fokusnya untuk menjaring mu'alaf. Menjaring mu'alaf dan mengenalkan lembaga. Mengenalkan lembaga Muhtadin. Tapi setelah itu, betul, setelah kegiatan, ada yang masuk Islam. Oh, betul. Ada yang masuk Islam, betul. Kajian ini bersifat terbuka berarti? Terbuka di atas, di ruang artinya, ibadah. Selain orang Islam bisa mengikuti atau bagaimana? Iya, selain non-Muslim. Selain Islam? Selain Islam, bisa ikut, karena kajiannya kajian lintas kitab suci. Oh gitu? Iya, Pak Qadiran Salim waktu itu kita bikin. Oke. Dari justru dari kajian seperti itu, ada ya mu'alaf baru ya? Ada. Ada mu'alaf-mu'alaf baru. Jadi memang sambil nunggu teman-teman yang mendapat hidayah datang ke sini, kita bikin semacam canvassing lah, kasih siar lah ke teman-teman, terus kasih tema-temanya tentang mu'alaf. Nah, kenapa sih dipilihnya fokus sama hal-hal yang kayak gini? Ya balik lagi, kalau kita nggak mau dekat sama Allah, mau dekat sama siapa lagi gitu. Oke, Mas, kalau motivasi Mas Fahmi sendiri terjun di bidang pembinaan mu'alaf? Iya, kan sebenarnya saya mungkin bagian dari objek dakwah itu sendiri ya. Saya mungkin bagian dari orang yang dibina, tapi mungkin bukan orang dari Muslim, bukan orang dari luar non-Muslim, tapi dari Muslim. Saya dulu sempat bermasalah dengan aliran yang namanya jamaah, Islam jamaah. Islam jamaah. Saya bermasalah karena saya mau nikah, tapi ternyata kok nikah susah banget sih gitu. Sampai akhirnya saya mau nikah, tapi malah jadi pindah
jadi seperti orang pindah agama gitu. Mm-mm. Karena semua syariat yang saya jalankan itu salah semua. Karena satu, ngajinya nggak mangkul, nggak melalui gurunya sendiri. Nah itu saya melihat ini pendangkalan akidah. Akhirnya saya datang ke Al-Azhar. Tapi saat itu saya dari SD sampai SMA sampai kuliah nggak pernah kuliah agama ya, nggak pernah formal, selalu umum. Saya belum bisa baca Quran. Akhirnya saya datang ke Al-Azhar itu niatnya mau baca Quran untuk bisa nikah dengan orang LDI. Tapi akhirnya sedikit-sedikit gitu ya, Tahu gitu ya. niatnya diperbaiki karena saya didakwahi lah, gitu, didakwahi. Dan akhirnya niatnya berubah. Akhirnya jadi memang kita harus kembali ke Allah. Gitu. Oke, dari situ kemudian kenal Al-Azhar ya. Nah, Iya. Mas ini ngomong-ngomong nih, jadi kemudian beristri dengan akhwat yang tadi? Saya beristri dengan aktivis Al-Azhar. Oh, tidak jadi berarti. Lah, sudah kenal dengan Al-Azhar melalui belajar baca Quran awalnya, kemudian akhirnya terlibat. Ini yang menarik bagi saya. Ini kenapa kemudian memilih terlibat aktif di Muhtadin? Ini apa yang menarik gitu? Pertama ladang amal. Ladang amal. Karena saya udah banyak nggak baiknya lah. Banyak nggak baiknya dari sisi kehidupan saya, masih terlalu banyak urusan dunia. Itu menurut saya cara paling cepat untuk mendulang kebaikan. Karena di situ ada dakwah sama orang. Dakwah itu ada 3 menurut saya segmennya. Ada muslim, sesama muslim, tapi dia tidak taat, diajak didakwahi untuk taat. Ada juga yang muslim taat, didakwahi untuk tetap taat. Ada juga yang non muslim, didakwahi untuk beriman. Nah, dengan adanya Muhtadin ini menurut saya tiga-tiganya unsur itu tiga-tiganya bertemu di situ. Jadi saling mendakwahi. Dan kadang betul mu'alafnya lebih pintar dari kita. Terus saya sedikit jelaskan Muhtadin itu artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau mu'alaf itu kan mu'alafatu qulubuhum. Orang yang ditundukkan hatinya. Teman-teman bisa kasih Indomie, bisa kasih sabun gitu ya, untuk menundukkan hati manusia gitu. Tapi kalau Muhtadin itu ya Allah yang mengislamkan. Karena dengan petunjuk-petunjuk dari Allah, dari ayat-ayat Quran ataupun dari berpikir ya, proses berpikir. Mas, ada pengalaman menarik yang Mas Fahmi alami ketika ada orang yang ingin menyatakan masuk Islam? Oh, banyak orang-orang yang masuk Islam itu jauh lebih Islam dari saya mungkin. Jadi sosok yang hidupnya banyak memurtadkan manusia, memurtadkan orang Islam, tapi akhirnya dapat hidayah. Akhirnya kembali kita bilangnya kembali jadi muslim. Banyak juga yang itu prosesnya gimana yang bersangkutan tadi? Yang bersangkutan dizolimin sama orang Islam sendiri, dizinahi, dijanjikan jadi istri kedua. Udah mau jadi istri kedua, nanti dulu nunggu saya naik jabatan. Akhirnya cuma dijanji-janji aja. Dan akhirnya sampai diusir, anaknya harus digugurkan kandungannya. Dan itu oleh saudara-saudara kita sendiri gitu. Dan tadi pertanyaan Pak Aidin ya, kenapa sih saya milih Muhtadin gitu? Ya pengen seperti apa ya, ahli manfaat mungkin ya Pak. Ahli manfaat, karena ilmu kurang, pengalaman kurang. Tapi modalnya semangat gitu. Ya, apa sih yang kita perluin ya? Jadi ahli manfaat. Kayak Nabi Yusuf waktu kecil itu kan bajunya sobek-sobek itu sama saudaranya sendiri. Terus besar sedikit jadi jadi anaknya saudagar, sobek juga bajunya sama Zulaiha. Tapi baju Yusuf yang ketiga itu inspirasi saya. Baju Yusuf yang ketiga itu menjadi obat dan penawar kan untuk orang tuanya. Jadi bajunya Yusuf itu, gamisnya itu diberikan ke Nabi Yakub, dicium. Butanya Nabi Yakub sembuh. Baik. Nah, jadi mungkin kalau mau jadi ahli manfaat ya bisa bergabung Muhtadin.
Oke, menarik sekali. Kita tahan sampai di situ dulu. Pemirsa, masih banyak rasa ingin tahu saya terhadap narasumber kita kali ini. Jadi insya Allah selepas beberapa informasi berikut ini, sosok inspiratif akan segera kembali. Pemirsa Pesawat TV yang berbahagia, Anda kembali bersama kami, sosok inspiratif. Saya Edin Alaik Bahtiar dan narasumber kita, Mas Fahmi Yusuf. Mas Fahmi, jadi kesininya atau ini adalah tahun 2016, kesininya Mas sudah aktif sekitar 8 tahun 8 tahun. di Muhtadin ini ya? Iya. Jadi karena berdiri aktifnya waktu awal berdiri Muhtadin 2008 ya, sampai sekarang. Nah, ini apa tanggapan keluarga ini? Istri mungkin punya tanggapan atau kesan ini aktifnya di bidang pembinaan mu'alaf. Jarang-jarang ya orang yang aktifnya di bidang pembinaan mu'alaf ini jarang-jarang. Mungkin pemirsa juga di kegiatan sosial tapi bukan di pembinaan mu'alaf. Apa tanggapan istri? Ya. Jadi istri saya memang aktivis juga. Aktivis juga Juga di lembaga zakat total infak. Terus aktif di Al-Azhar juga. Kalau ada lembaga-lembaga baru, istri saya biasanya masuk sebagai penggagas di awal. Salah satu ketua harian juga di Pemuda Al-Azhar di JIS, Youth Islamic Study Club. Jadi sebenarnya sosoknya ya istri saya memang banyak memberikan motivasi pastinya. Karena secara keilmuan, secara ruhnya itu memang istri saya lebih mumpuni dan jarang bercerita, jarang memberikan sesuatu yang sifatnya tidak kita jadi lemah, bukan melemahkan gitu, tapi menguatkan, selalu menguatkan. Apa yang dikatakan misalnya? Ya setiap ada permasalahan saya cerita dan kasih solusi, kasih alternatif pilihan. Dan alternatifnya itu yang saya suka pasti bukannya melemahkan itu tadi, bukannya ya udah nggak usah dikerjain, tapi dikerjakan dengan cara-cara yang elegan, yang lebih efektif, efisien. Dan memang istilahnya pembisiknya istri saya gitu. Contohnya waktu itu ada kasus apa ini yang boleh di-share? Oh banyak. Kalau mau tahu 4 kali Bilal Philips datang ke sini, saya sama istri saya aja itu. Inisiator sama eksekutor. Inisiator, eksekutor sama monitoring. Berarti benar-benar membantu istri di aktivitas Mas Fahmi ya? Iya, jadi istri itu nggak mau gitu kalau berbuat baik itu ya udah dikerjakan gitu. Kalau yang lain nggak mau mengerjakan ya kita kerjakan. Jadi jangan nunggu orang lain idealis seperti kita gitu, atau jangan menuntut orang lain idealis seperti kita. Gitu. Kalau kita ngerasa itu ideal kebaikan ya kerjakan. Mas apa sih suka duka bergerak di bidang relawan ya, yang bergerak di bidang sosial keagamaan, khususnya ini bimbingan pada mu'alaf? Ya, suka dukanya banyak ya. Yang pasti karena juga yang saya banyak keluhkan, banyak mengeluh itu kan karena banyak berinteraksi, banyak bekerja makanya banyak salah gitu ya. Nah jadi yang dikritisi itu memang yang karena sering berinteraksi sama saya dalam urusan pengislaman. Contohnya yang menjaga frontline di takmir, gitu ya. Tapi sekarang dengan kritis-kritis itu seperti itu, justru waktu itu menyelesaikan masalah gitu. Apa ya? Akhirnya kan beliau dipanggil Allah. Pemimpin-pemimpin saya di sini itu mereka sempat bilang kita regenerasi gitu. Kita regenerasi, kekurangan kader-kader muda. Dan sekarang udah pergi gitu. Istilahnya orang yang saya takutin itu udah nggak ada. Bukannya saya ngerasa paling berani, tapi maksudnya orang yang saya sungkan, saya jadiin denger nasihatnya gitu, itu udah nggak banyak gitu. Akhirnya berangkat pergi udah.
dan masalah itu selesai dengan sendirinya gitu. Mas, ada misalnya, ada tidak misalnya pernah diintimidasi gara-gara Mas Fahmi ini dengan mualaf muhtadinnya, lembaga muhtadinnya ini pengikut saya jadi pindah agama ke Islam itu? Oh iya jelas. Pernah, Awal-awal ada lembaga muhtadin itu juga namimah, adu domba itu ada. Jadi banyak surat masuk ke pengurus takmir, dibilang saya nggak loyal, terus saya sama ketua nggak. Kalau dari agama lain gitu, karena pengikut agama tersebut pindah ke Islam, Ada. sempat diintimidasi juga muhtadin. Betul. Jadi karena masuk Islam dijanjikan dinikahkan, tapi nggak mau. Dinikahkan, terus akhirnya ya buka aib sendiri, terus tetap juga unik. Jadi calonnya itu juga tadi yang saya bilang, orang Islam yang mau berubah, orang Islam yang mau taat. Sedangkan dia punya masa lalunya mau ikut, istilahnya masih cinta gitu, akhirnya ikut. Tapi yang ini ngerasa apa yang kita kerjakan itu salah gitu, dosa gitu. Kamu masuk Islam juga harus karena Allah, bukan karena saya. Tapi ini kan dua sisi yang nggak bisa disatukan dan sebenarnya bisa kita treatment masing-masing. Tapi karena nafsu yang berperan dan mungkin ada misi di sana, karena keluarga pendeta, keluarga misionaris gitu, akhirnya digugat di Departemen Agama. Yang digugat adalah masjid Masjid Al-Azhar. Iya, digugat kita. Jadi kita agak screening juga dengan mualaf sekarang ini. Jadi harus ikut pembinaan dulu, 4 kali pertemuan lah ikut. Terus ya, kita kenalin Islam. Kalau memang niatnya udah berubah, tadi itu kan muhtadin itu kan bukan sekedar convert itu kan cuma pindah dari sini pindah ke sini gitu, dari non muslim pindah ke Islam. Tapi kita kan bukan convert, kita kan transformasinya akidah lagi kan. Ya merubah orang. Baik. Kalau secara personal pernah ada tidak Mas ancaman tertentu? Ancaman ya itu diadu domba. Terus ya kalau yang sebelumnya sih banyak teman-teman disuruh ngaku jadi Nurdin M-Top lah. Gitu. Tapi alhamdulillah generasi yang sekarang sih kita nggak sampai ke sana. Kita lebih hati-hati sama orang-orang baru. Oke, Mas, kenikmatannya apa sih bergerak atau menjadi relawan di bidang pembinaan mualaf? Apa kenikmatannya mungkin bisa menjadi atau fasilitator ya bagi hidayah, pemberian hidayah dari Allah atau bagaimana? Iya, kan kalau ngomongin relawan itu kan kita nggak dibayar ya, kita nggak dibayar, nggak digaji. Terus ngapain datang ke Al-Azhar kan kira-kira gitu, ngapain sih ngurusin muhtadin, mualaf yang musuhnya banyak gitu. Kalaupun kita sering ngajak-ngajak orang juga orang bilang, aduh nanti yang mau ngebunuh saya jadi banyak nih gitu kan. Udah saya ngurusin yang lain aja. Ada ustadz yang seperti itu, enggak, saya nggak mau ke bidang itu, saya yang fikih aja gitu. Nah kenapa sih gitu? Ya saya pernah meninggal Pak. Kira-kira saya udah pernah meninggal kan. Tapi Allah tolong gitu. Jadi saya kalau boleh ngeluarin ayat Al-Quran saya boleh. Saya jadi motivasi dan kesenangan saya gitu ya. Gimana Rasulullah itu keluar waktu hijrah itu bisa selamat, itu semua keberuntungan kan. Keluar dari kota Mekah dikepung, beruntung. Terus lepas dari kejaran kafir Quraisy itu beruntung gitu. Sampai ada juga Suraqah yang mau nangkep Nabi Muhammad udah di depannya, justru Suraqah yang tersungkur. Itu keberuntungan gitu. Dan cuma berdua, Abu Bakar sama Rasulullah gitu. Dan itu menjadi agama yang disegani kan di dunia. Karena janji seorang Rasulullah kepada Suraqah waktu itu. Waktu Suraqah itu kan musuh ya, maaf ya. Suraqah kan musuh ya. Saat itu Suraqah musuh. Tapi Rasulullah dakwahin. Rasul bilang, kamu masuk Islam, nanti kamu akan pakai mahkota kerajaan Kisra. Suraqah masuk Islam. Suraqah musuh didakwahin masuk Islam.
Tapi ternyata Suroko berpikirnya saat itu dia menghilangkan logika-logikanya. Dia berpikir memang Rasulullah ini di luar logika. Di luar logika. Jadi ada saat kerajaan Kisra itu ditundukkan oleh Umar bin Khattab, yang pertama kali dilakukan oleh Umar adalah memanggil Suroko. Suroko bin Malik sini. Saya pernah dengar Rasulullah pernah bilang kamu memakai mahkota kerajaan Kisra. Suroko pakai. Suroko cerita. Waktu itu saya berpikir Rasulullah itu gila. Rasulullah itu gila. Tadi yang saya cerita, udah lepas dari mara bahaya mau dibunuh, tapi masih janjiin orang pakai kerajaan Kisra. Arab itu bersuku-suku. Ada kabilah-kabilah, suku-suku. Dari kabilah, sesama kabilah itu perang, sesama suku itu perang. Siapa juga yang mau menyatukan Arab? Kalaupun Arab merawan kerajaan Kisra, nggak menang. Karena kerajaan Kisra itu rajanya itu adil dan bijaksana. Rakyatnya sejahtera, tentaranya loyal. Tapi ternyata bisa kalah cuma dengan melihat Umar bin Khattab lagi tidur di atas di bawah pohon pakai tikar gitu. Nah, jadi ayat itu kan masih ada, Ustaz. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Faqad nasarahullahu iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghar. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وآيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jadi apabila kamu tidak menolong Muhammad, apabila kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Ketika ia diusir dari kota Mekah, ketika ia keluar dari kota Mekah, ketika ia berada di dalam gua, ketika dia menjadi dua orang dari salah satu orang, menjadi satu orang dari dua orang di dalam gua, dan ketika itu ia berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih, Allah bersama kita. Dan saat itu Allah turunkan ketenangan dalam hatinya, dan Allah turunkan tentara bala bantuan yang tidak pernah terlihat olehmu, dan Allah jadikan seruan orang-orang kafir itu, dan Al-Quran jadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan Allah jadikan dan Al-Quran jadikan seruan dan kalimat Allah itulah yang tinggi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, itu Al-Quran gitu yang harus saya yakinin gitu, dan saya yakinin, dan itu real gitu. Rasulullah mengimani gitu, dan menurut saya siapa lagi yang ditakutin selain Allah? Oke. Ada perasaan apa pada diri Mas Fahmi ketika seseorang dari luar Islam, tentunya non Islam, menyatakan dirinya mau menjadi seorang Muslim di hadapan Mas Fahmi? Saya maaf jawabannya mungkin tidak sesuai yang diharapkan ya, tapi saya berkata tidak ada orang yang bisa mengislamkan orang lain. Baik, silakan. Jadi Allah yang mengislamkan. Baik. Yang memurtadkan orang lain itu ada, tapi yang mengislamkan orang Islam nggak ada. Allah yang mengislamkan. Dia dari non Muslim, dia dari non Islam, kemudian dia menyatakan ingin menjadi seorang Muslim di hadapan Mas Fahmi. Ada terus kemudian berproses sampai berikrar menyatakan seorang Muslim melalui perantaraan Mas Fahmi. Ada perasaan apa apabila mengalami hal seperti itu? Karena saya menganggap orang-orang itu memang orang-orang Islam, karena mereka tuh dari lahir Islam, dari lahir Islam, sebelumnya Islam, dan hanya nafsunya aja kan, nafsu itu yang membawa mereka jadi orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Jadi saya sama orang-orang non Muslim itu nggak pernah ada masalah.
Saya selalu bergandengan tangan sama orang-orang non-muslim. Saya pernah di Lipo, teman-teman saya non-muslim. Tapi mereka tersesat. Nah, saat mereka kembali, ya senangnya itu ya, pernah baca kan hadis Bukhari, gimana Allah senang sama orang-orang yang bertobat. Seperti orang yang kehilangan kendaraannya di gurun pasir yang sedang kehausan gitu. Terus ada kendaraannya gitu, berserta perbekalannya. Itulah kesenangan Allah gitu. Kalau kita ngaku sebagai muslim, perasaan kita ya harus kita samakan dengan kesenangan Allah gitu. Kita harus, kalau kita nggak bisa nangis ya kita nangis gitu. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura lah nangis gitu. Rasul ngajarin seperti itu ya. Kalau kita melihat kebesaran Allah, kalau kamu belum bisa nangis, ya pura-pura nangis. Kalau nggak bisa nangis juga ya udah, istilahnya jadi bangkai. Oke. Jadi ada antusiasme tersendiri ya ketika ada seorang non-muslim menyatakan ingin menjadi seorang muslim. Ada. Kalau bisa, saya sangat. Kenapa sih lembaga Muhtadin itu kan sebenarnya kayak konsultannya mualaf. Oke. Masuk Islam di sini. Ya, tapi melayani juga apa ya? Menjadi saksi ketika pengambilan ikrar itu ya. Iya. Jadi kita fasilitasi. Senang mereka berislam, meninggalkan keluarganya. Kan nggak seringan kita yang dari lahir muslim. Tapi kalau kita lihat dosa, dosanya udah 0 gitu. Oke, ya kembali kepada itu ya. Gitu. Apa namanya? Ada treatment tertentu nih ketika seseorang menyatakan diri Islam, sebelumnya tidak Islam gitu ya, di hadapan teman-teman Muhtadin, tapi dia kemudian terusir dari keluarganya. Ada treatment tertentu kemudian dari Muhtadin, pertolongan tertentu. Ya, jadi kalau memang terusir, kita coba carikan jaringan kita nanti mau dibawa kemana. Karena dimasukin pesantren juga kadang nggak mau. Pengennya apa nanti coba kita fasilitasin, kita coba cari strategic partner. Lembaga mualaf kan bukan Al-Azhar aja, banyak. Kadang programnya itu saling melengkapi. Nah, ada yang seperti itu, kayak misalkan di sini syaratnya kan harus sunat. Tapi di sini nggak memberikan solusi untuk sunat. Artinya nggak ada, di klinik nggak ada dokter yang menyunat. Tapi di Masjid Sunda Kelapa itu nggak pernah mensyaratkan harus sunat. Tapi di Masjid Sunda Kelapa ada rumah sakit yang memberikan fasilitas sunat gratis untuk mualaf. Jadi itu kan saling melengkapi, dan hal-hal seperti itu ya tinggal ngobrol aja kalau sama-sama. Oke, kalau misalnya ada butuh pertolongan ya mualaf ini ya. Iya. Oke, Mas, terakhir Mas, mau sampai kapan terlibat di menjadi relawan di pembinaan mualaf ini? Sampai kapan ya? Sebenarnya kan mualaf itu udah, saya selalu menganggap diri saya mualaf. Saya harus lebih baik dari yang lalu kan. Saya harus meyakinkan bahwa kita nanti meninggal dengan kalimat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita kalau kita mau jadi juara tinju, latihannya kan harus latihan tinju. Nggak mungkin juara tinju latihannya balet, gitu. Nggak mungkin. Sama, kalau kita mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, ya kita harus memperjuangkan kalimat itu, la ilaha illallah gitu. Jadi satu ya Mas ya, mungkin dari kerangkuman pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kenapa sih saya mesti mau di sini? Mungkin nggak keluar juga. Tahu orang jamaah tablik itu saya diskusi, luar biasa Mas motivasinya. Kasih orang makan yang kelaparan itu kebaikan. Itu kerjaan orang sosial kan, kebaikan. Kasih baju orang yang nggak punya baju itu kebaikan. Tapi masih kalah kebaikannya dengan mengajak orang sholat, menyelamatkan orang yang tidak sholat. Bagaimana sholat itu siksanya nanti di akhirat, satu kali tidak sholat itu seumur hidup kita itu habis langsung. Jadi miskin di dunia itu tadi nggak punya baju, nggak punya rumah, nggak punya makan gitu. Itu cuma sebentar. Yang
yang lama itu yang kita harus siapin gitu. Oke, Ya. iya. Kira-kira itu Motivasinya. Jadi sampai kapan? Seterusnya. Sebentar. Sebentar. Saya dikasih tahu sama guru-guru yang saya udah akhirnya pulang duluan ya. Ya aktif lah di sini. Sebentar aja. Karena hidup itu cuma sebentar. Oke. Alias selama hidup ya, insya Allah ya. Selama. Baik, ya pemirsa, mudah-mudahan obrolan perbincangan kami bisa menginspirasi kebaikan tentunya untuk kita semua. Saya Idin Alaik Bahtiar, kita tutup episode sosok inspiratif kali ini dengan melafazkan doa Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Dari Komplek Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah fiik.